Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang basmangi Bapak Ibu ini. Tak kalau Bapak Ibu, ambo ulang jawaban itu Bapak Ibu. Sungguh enak jus pokat ditambah pula dengan martabak hangat. Wahai Bapak Ibu hadirin yang terhormat, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayuhan nas inni usikum wa iyya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Selungguhnya aku kepada Allah, jauh dari wadah syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah yang disediakan surga disediakan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan mereka menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat ke-133 sampai 134. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat kepada Bapak Ketua Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi, dan yang kami hormati Bapak pengurus beserta jajaran Masjid Raya Istiqlal Kalawi, dan seterusnya kepada angku-angku, ninik mama, alim ulama jucadik pandai, nan gadang basa batuah pai tampik batanyo, pulang tampik babarito. Baitu pulo bundukan duang, limpapeh rumah nan gadang, undung-undung peka Makkah, penuntun jalan ka sargo. Seratu hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dibanggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sehat-sehat saja Bapak Ibu di kampung kami kok. Ibu-ibu di belakang sehat. Bapak lambe sore Bu kok. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat saku-saku. Banyak yang galak sakunya melorong sih, tak banyak ditiro. Yo Ustaz. Yo Bu. Bapak-bapak sehat Pak. Ambo panggil ini. Kalau ambo jawab bilang ibu 2 kali, ibu-ibu
Oh ibu. Jawabnya iya Ustaz. Bisa bu? Ibu-ibu kurang kompak kan ke dalam selalu mengantuk rumah. Coba tes apa-apa leh. Nilai ibu 60. Apa-apa boleh. Apa-apa? Ya Ustaz. Surang orang jawabnya. Berarti separuh dari 60, 30 apa surang. Berarti yang lain ngantuk apa ibu? Bapak Ibu, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masuk puasa yang keberapa Bapak Ibu? Puasa yang ke-8. Ya Bu? Puasa yang ke-9. Ada yang puasanya hari Rabu, ada puasanya hari Kamis. Tak masalah Bapak Ibu, dah bercakap lo kadang-kadang puasa dulu, puasa kemudian. Yang bermasalah orang yang tak berpuasa itu baru masalah. Jadi ada puasa yang ke-8, ada puasa yang ke-9. Malam yang keberapa Bapak Ibu? Ada malam ke-8, ada malam ke-9. Ya Bu? Ya Bu? Nah, jadi Bapak Ibu bersyukurlah hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesempatan hidup. Hari ini banyak orang Bapak dan Ibu telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala di kampung saya, Bu. Saya tadi dari Alan Panjang jam 12 malam Pak Bu. Jam 12 malam ambu seorang dari Alan Panjang waktu seorang Bapak Ibu sampai di Padangko tadi jam 3. Dia ambu dari Alam Panjang dari Bapak Ibu karena ada juga amanah menyampaikan tausiah di Alam Panjang. Tadi ambu tiba cikgu jam 3 menjelang sahur. Jadi Bapak dan Ibu, di kampung saya ada masyarakat tetangga saya Bapak dan Ibu. 2 sebelum masuk Ramadan Pak. Tidak ada sakit tuh Pak. Tidak ada sakit Bu. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan Bapak dan Ibu hari ini adalah hari ini Bapak dan Ibu keberuntungan bagi kita semua. Allah berikan kita nikmat hidup Bapak dan Ibu. Maka jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun ini akan menjadi bukti untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya serta salam terpujilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, oh ibu. Ini lengan tu si ibu macam balik sampo lagi lah. Balik sampo kalau panjang lagi. Bapak, oh bapak. Lepas suara dosa. Jadi Bapak dan Ibu, adapun saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengurus masjid dan juga sesi dakwah yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tausiah subuh pada hari ini. Dan yang kedua, saya minta maaf jikalau ada nanti penyampaian saya yang salah. Adakah Bapak Ibu sudi memberikan saya maaf hari ini? Alhamdulillah. Kan lain di KB Abu Zikur Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kok KB Zikur beda lu jadi tahu Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ada pun judul sesuai yang saya berikan atau diberikan juga kepada sesi dakwah kepada saya yang berjudul 4 golongan orang yang dirindukan surga. Judulnya tadi Bapak Ibu, 4 golongan orang yang dirindukan surga. Bapak dan Ibu pasti pengen nak masuk surga. Iya nak Pak? Pengen nak masuk surga Pak? Ibu-ibu pengen masuk surga atau kebalikan masuk neraka? Tidak. Tidak yang neraka Ustaz angin, sedangkan di Padang si angin baru Bapak Ibu. Lu mampir neraka di Padang angin Bapak Ibu. Iya tidak? Anginnya wallahu a'lam. Luar biasa. Maka Bapak dan Ibu, kebalikan surga inilah tempat yang sangat sejuk, tempat yang sangat indah, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa saja orang yang dirindukan surga itu Ustaz? Menurut hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi disampaikan bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama Bapak dan Ibu, menurut Imam Ghazali itu adalah dalam hadisnya disebutkan yang pertama adalah talil Quran atau orang yang gemar membaca Al-Quran.
Iya Bapak dan Ibu. Orang yang gemar membaca Al-Quran Bapak dan Ibu, itulah orang yang nantinya akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak dan Ibu, pertanyaannya, hari ini mulai dari awal puasa sudah berapa surat yang Bapak Ibu baca sampai saat ini? Alah berapa surat Bapak Ibu baca sampai ini? Le baca Al-Quran tu Bu. Le baca anak saya mah. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran ini adalah zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita baca Quran, hati akan lebih tentram, hati kita akan lebih tenang. Sekarang kenyataannya apa Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang hari ini banyak membaca Al-Quran daripada Al-Quran. Betul? Betul? Banyak orang hari ini baca Facebookan daripada Al-Quran. Hari ini orang baca WhatsAppan daripada baca Quran. Iya Bu. Hari ini banyak anak-anak muda termasuk ibu-ibu sudah main TikTok kan daripada baca Quran. Hidupnya tidak akan selamat Bapak dan Ibu. Al-Quran merupakan kalam Allah, perkataan Allah yang sangat mulia. Semua hidup kita diatur di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat, walaupun satu huruf yang kita baca 10 kali lipat Allah lipat gandakan pahalanya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, dalam surat Al-Ra'd ayat 28 disampaikan yang artinya orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram ketika dia mengingat Allah, dan ingatlah hanya mengingat Allah hati akan lebih tenang dan tentram. Zikrullah fi qulub, hati kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang dirindukan surga itu adalah hafizul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya atau mulutnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Kadang-kadang lisan ini sering menyampaikan kesalahan. Kadang-kadang mulut ini sering berkata kotor. Kadang-kadang mulut ini sering, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau masih ada kita yang seperti ini, sering membicarakan orang lain, sering memfitnah teman kita, sering mengadu domba. Inilah pekerjaanmu, mulut. Bapak dan Ibu, disampaikan dalam hadis Nabi, kalau antum minu billahi wal bil akhir wal yakul aw yaskut, dan barang siapa hendaklah beriman pada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Karena kita tahu Pak dan Ibu, mulut itu ringan Bapak Ibu, tetapi perkataannya tajam seperti pisau Pak. Ibaratkan Bapak dan Ibu, kalau tangan awak luka karena pisau, apa beknya Pak? Ada bek tadi, ada aniplas atau samplas. Ya Bu, ada obatnya. Tapi kalau mulutlah melukai hati seseorang sampai mati, akan membekas di dalam hati. Iya Pak. Iya Bu, membekas sampai mati. Maka mulutmu harimaumu. Maka jagalah perkataan dengan perkataan yang mulia, lemah lembut Bapak dan Ibu. Orang akan senang dengan kita ketika lisan ini sering membaca Al-Quran, sering berzikir. Insya Allah Bapak dan Ibu, ketika kita akan mau mati, apa nanti bisakah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Coba kita bayangkan, apakah mulut kita ini sering dibasahkan dengan zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran? Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu, siapa orang yang dirindukan surga itu? Yaitu orang yang selalu memberikan makan kepada orang kelaparan. Ini adalah sebuah bentuk Bapak dan Ibu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Inilah orang yang hatinya ikhlas, orang yang dermawan, orang yang saling tolong menolong di satu sama lain, orang yang selalu memberikan kemudahan kepada orang
lain. Inilah orang yang nantinya ditunjukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kalau hari ini kita masih merasa hidup kita lebih wah, tetapi kita tidak pernah membantu orang lain, ingat Bapak dan Ibu, kalau kita menjadi orang yang pelit, hidup kita sempit, hati kita sempit, kuburan kita sempit, hidup juga rumit, hutangnya berlimpit. Itu Bapak dan Ibu. Kalau kita mempersulit hidup orang lain, hidup kita akan disulitkan nanti ketika mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, dalam surat ayat tadi, surah Ali Imran ayat 134 dikatakan, apa kata Allah? Berinfaklah, yaitu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang itu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan tunggu awak kaya dulu baru berinfak. Jangan tunggu awak banyak piti baru menolong orang. Tapi Bapak dan Ibu, tolonglah orang ketika maupun keadaan sempit maupun keadaan lapang. Allah yang akan melapangkan setiap kesempitan kita. Allah yang akan memudahkan kesulitan kita ketika kita membantu orang lain, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Bu, Ibu, iyo aku banyak dosa Bapak Ibu. Pantaskah kita masuk surga? Pantas masuk surga Pak? Awak itu adalah calon mati, calon mayat. Iya dapat, iya dapat. Umur bertambah, jatah hidup berkurang. Ciri-cirinya, matu nan darang inilah kan, kulit nan tagang inilah kan, gigi narato inilah cua. Dulu makan ondone, kini makan buah. Abu hitam kini dah bacang buah. Dulu duduk baselok ini mau. Iya nak bu, iya nak. Awak ikut calon mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, Pak Wali Kota, apa camat, apa RT, apa RW, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya kita akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilahi lastu lil firdausi a'la ala aqwan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa inna qadhafiru dhanbi jahimi. Wahai Tuhan, aku tak pantas di syurga-Mu, juga tak sanggup di neraka-Mu, ya Ilahi. Dosa-dosaku terus bertambah bagai debu, ya Ilahi, ku mohon ampunanmu.
Terbayang tak deh Bapak Ibu? Ale pantas awak masuk surga atau tidak? Awak banyak dosa, sering meninggalkan sholat, sering berbuat kejahatan, sering membohongi orang lain, sering berbuat kecurangan, dan juga kita tidak sanggup untuk dinilai Allah. Maka Ramadan tahun ini Bapak dan Ibu, mari kita muhasabah diri kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhir kita? Kalau kita ingin surga, butuh prosesnya. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Jadilah orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadilah orang yang selalu menjaga lisan. Jadilah orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang saling berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah hamba yang akan dirindukan surga Allah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, orang yang dirindukan surga Allah itu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, Ramadan hari ini kita yakin kalau seandainya kita niat karena Allah, karena Ramadan ini spesial Bapak dan Ibu. Betul Pak Ibu, Ramadan ini spesial. Sebelum Bapak dan Ibu masuk Ramadan, adakah Bapak dan Ibu membersihkan masjid ini goro bersama? Ada nggak Bapak-bapak goro di sini? Membersihkan masjidnya, karpetnya, kacanya, ada nggak Bu? Begitu pula ibu-ibu membantu bapak-bapak membawakan makanan, minuman, makan siang. Begitu pula di rumah bapak dan ibu membersihkan pekarangan rumah. Karena kita menyambut bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia. Maka manfaatkanlah. Orang yang dirindukan surga salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila seorang menyambut Ramadan itu dengan penuh dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak, dosa-dosa kita yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa Pak. Maka Bapak dan Ibu, kalau seandainya sebenarnya banyak lagi golongan orang yang dirindukan surga, ya terutama Pak dan Ibu menjaga kualitas sholat Bapak dan Ibu. Kalau di bulan puasa kita memang berbondong-bondong ke masjid, lepas dari Ramadan, apakah Masjid Raya Istiqlal kalau ini ramaikah sungguhnya seperti itu Bapak Ibu? Tanya diri kita sendiri. Maka Bapak dan Ibu, menurut Imam Al-Ghazali ada 4 yang harus kita pikirkan. Apa yang paling jauh dengan kita Pak Ibu? Apa yang paling jauh Pak? Yaitu masa lalu atau masa lampau. Yang kedua Pak dan Ibu, apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Kematian itu memang tidak nampak Pak. Malaikat maut ada di belakang kita atau samping kita, siap mencabut nyawa kita. Yang ketiga, apa yang paling ringan Pak? Meninggalkan perintah sholat. Apa yang paling berat Pak Bu? Yaitu menjaga amanah dari Allah. Apa itu? Sholat 5 waktu sehari semalam. Maka Bapak dan Ibu, inilah 4 golongan orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengamalkan dalam kehidupannya. Karena Bapak dan Ibu, hijrahlah kita, kembalilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen masuk surga, jalani semua perintah yang Allah suruh kepada kita. Bapak dan Ibu, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan tobat maksiat Bapak Ibu. Sudah tobat maksiat dia, sudah tobat dia maksiat dia. Iyo nak Bu? Iyo. Banyaknya dosa dia. Setelah Ramadan buat dosa sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah
Dia lah mengantuk sibuk dia lagu ambo. Dia ngantuk bu, lah ngantuk bu. Jadi bapak dan ibu, inilah orang-orang yang nanti di dalam surga. Mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita pengen masuk surga, maka beribadahlah. Kalau kita pengen kaya, maka berinfaklah. Kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah inilah orang-orang yang akan dijamin masuk surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kok talantong dek kanani ta singgung dek katurun. Kok kato tidak pada tampik rumah curela kami pintokan. Ram padang mahani banang dipunta lalu dipalipek lalu dipatigo. Kurang rancak diletang panjang elok dipunta nanyu singkek sekadar kapaguno namun tibunyo di sinan juo. Le apa ada pak jibu tu? Cubulang ni kayo. Kok babiduklah sampai ke tapian, kok berjalanlah sampai ke tujuan, kok nan dikaji nan ala sudah, nan diamal baca. Kita tutup dengan baca alhamdulillah wa syukur. Sungguh lama salah lawak ditambahkan kok buah. Ala nampak bapak ibu mengantuk-ngantuk, itu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Terakhir bapak dan ibu, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Mana cakapnya dulu? Ikan hiu, ikan lumba-lumba. Karya sekali. Ikan hiu, ikan lumba-lumba. I love you, sampai jumpa. Bunga mawar, bunga melati, itulah nama bunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.